Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Nah, kita masih di pembahasan mengenai persamaan Laplace. Nah, yang terakhir kita membahas soal tentang distribusi temperatur pada plat tipis dua dimensi ya, di mana kasusnya itu platnya merupakan bisa disebut sebagai plat yang semi infinite ya. Jadi pada satu sisi yaitu pada sumbu Y dia itu panjangnya sampai menuju tak hingga ya. Nah, kemudian ketiga sisi itu di set dengan suhu 0 derajat dan salah satu sisinya yang berimpit dengan sumbu X itu dijaga 100 derajat Celcius. Kemudian kita diminta untuk eh, mencari tahu fungsi distribusi temperaturnya ya. Nah, metode yang kita gunakan dengan metode separasi variabel dengan kemudian membagi dua eh, solusinya menjadi fungsi X dan Y besar ya, yang masing-masing hanya merupakan fungsi X kecil dan Y kecil saja. Kemudian masing-masing fungsi X besar dan Y besar itu punya solusi umum atau tebakan solusi yang mungkin di persamaan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setelah itu kita kombinasikan keduanya, baru kemudian kita menentukan nilai koefisien-koefisiennya atau koefisien yang memiliki nilai dengan masukkan syarat batasnya. Nah, sebenarnya selain metode yang ini atau selain cara ini ada juga cara yang lain. Kita tidak perlu langsung uh, kalau ini kan kita langsung operasikan X dan Y ya, baru kemudian kita cari nilai konstantanya. Bisa juga kita lakukan dengan meninjau masing-masing solusinya. Jadi masing-masing solusi X dan solusi Y itu kita tinjau masing-masing dengan memasukkan syarat batas yang berkaitan dengan variabel yang ada di fungsi tersebut. Misalkan di fungsi X itu kita lihat hanya syarat batas untuk X saja. Di solusi Y itu kita hanya lihat syarat batas untuk Y saja ya. Oke, saya tuliskan saja di sini. Jadi kita bisa menggunakan cara yang lain ya. Jadi kita punya dua solusi ya. Kita punya dua solusi. Saya tuliskan saja TXY itu adalah X besar yang merupakan fungsi X kecil dikali dengan Y besar merupakan fungsi Y kecil ya. Di mana X besar itu merupakan kombinasi linear dari dua solusi umum di atas ya untuk X. Jadi bisa kita tuliskan sebagai A sin KX ditambah dengan B cos KX. Kemudian untuk yang Y berarti di sini adalah C E pangkat KY ditambah dengan D E pangkat minus KY. Ya. Nah, kita tidak harus langsung mengoperasikan keduanya ya, kita perkalikan keduanya. Baru kemudian kita masukkan syarat batasnya, tapi kita bisa tinjau masing-masing ya. Jadi syarat batas untuk X kita aplikasikan ke X, syarat batas yang berkaitan dengan Y kita aplikasikan ke Y ya. Nah, misalkan kita mulai untuk solusi X-nya ya. Jadi yang pertama kita coba tinjau untuk yang variabel X. Nah, kita punya dua syarat batas ya. Syarat batas yang pertama, T ketika X itu sama dengan 0, itu dia harus sama dengan 0 ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam solusi untuk X besar ya. Sehingga kita akan dapatkan untuk X besar ketika dia X-nya sama dengan 0, maka dia harus sama dengan 0 ya. Berarti A sin K0 ditambah B cos K0 itu harus sama dengan 0. Nah, ini cos 0 dia akan sama dengan 1 ya. Sedangkan sin K0 ini pasti akan sama dengan 0 ya. Sehingga otomatis agar persamaan ini memenuhi ruas kanan ya, ruas kiri dan ruas kanan yang sama, maka B otomatis itu harus sama dengan 0 ya. Supaya suku kedua ini sama dengan 0, 0 dikali 1. Sedangkan ini A-nya bisa tidak 0, bisa konstanta apa saja. Nah, sehingga dari
syarat batas pertama untuk X ini kita dapatkan solusinya hanya bagian sinusnya saja ya yang ada. Jadi X A sin KX saja. Nah, kemudian syarat batas yang kedua untuk X. Kita punya T ketika X-nya sama dengan L, Y itu juga sama dengan 0 ya. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Berarti kita akan punya X ketika X-nya sama dengan L itu sama dengan 0. Ya. Berarti A sin KL itu sama dengan 0. Karena A-nya ini bisa konstan apa saja, maka otomatis sin KL-nya yang harus sama dengan 0 supaya sama dengan ruas kanan ya. Berarti ini harus sama dengan 0. Akibatnya sin KL itu harus sama dengan 0, di mana yang memenuhi adalah KL itu harus sama dengan NP. Nah, dari sini kita dapatkan K itu sama dengan NP per L. Nah, sehingga sekarang solusi untuk X-nya itu menjadi A sin NP per LX ya. Nah, dan konstanta K ini juga berlaku untuk di variabel Y ya. Nah, kita sudah selesai dengan dua buah syarat batas di X ya. Dan kita sudah dapatkan solusi untuk X-nya. Nah, kemudian kita tinjau syarat batas untuk variabel Y. Sekarang kita tinjau untuk variabel Y. Kita tinjau untuk variabel Y. Nah, kita punya syarat batas yang pertama, yaitu ketika Y-nya tak hingga ya. T ketika X Y-nya sama dengan tak hingga itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga solusi untuk Y besarnya ketika Y-nya sama dengan tak hingga itu juga harus sama dengan 0. Nah, sehingga kalau di dalam solusi Y-nya kita ganti dengan tak hingga Y-nya, maka kita akan dapatkan CE berpangkat K, K-nya kita gunakan dulu K-nya, nanti di akhir kita ganti dengan NP per L ya. Berarti CE pangkat K tak hingga ditambah dengan D pangkat minus K tak hingga itu sama dengan 0 ya. Nah, ini otomatis dia tidak mungkin sama dengan 0 ya. Berpangkat tak hingga ini tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga agar memenuhi persamaan ini memenuhi ruas kiri dan ruas kanan sama, maka C-nya harus sama dengan 0. Sedangkan yang ini itu kan sama dengan E 1 per E pangkat tak hingga ya, dan ini sama dengan 0, sehingga D-nya boleh konstan apa saja. Sehingga dari sini kita dapatkan solusi untuk Y-nya itu sama dengan D E berpangkat K-nya kita ganti saja NP per L Y ya, seperti ini. Nah, baru setelah ini kita gabungkan dia ya, baru kita gabungkan dia dengan solusi X-nya ya, sehingga kita dapatkan TX, Y-nya itu sama dengan A sin NP per LX dikali dengan DE NP per LY. A dikali D sama-sama konstan, sehingga kita bisa jadikan dia konstanta yang baru. Misalkan B kemudian di sini menjadi E NP per LY sin NP per LX. Nah, baru kemudian kita masuk ke melanjutkan ke metode yang sama seperti cara yang sebelumnya. Kita masukkan syarat batas yang keempat ya. Syarat batas yang keempat, ketika Tx Y-nya sama dengan 0, dia akan sama dengan 100. Sehingga yang ini itu harus berupa deret. Dan selanjutnya sama seperti yang metode yang sebelumnya kita gunakan. Jadi perbedaannya hanya di sini saja ya. Kalau yang sebelumnya solusi masing-masing untuk X dan Y-nya langsung kita operasikan, kita kalikan, baru kemudian syarat batasnya dimasukkan. Kalau ini kita tidak langsung masukkan syarat batasnya, tapi kita tinjau masing-masing X dan Y-nya ya. Solusi X dan Y-nya, baru kemudian syarat batas yang bersesuaian dengan variabel masing-masing solusi itu kita masukkan. Baru kemudian terakhir setelah kita dapatkan bentuk umum solusinya seperti ini, kemudian kita masukkan syarat batas yang keempat, dan selanjutnya sama dengan solusi yang sebelumnya ya.
Nah, selanjutnya kita akan coba bahas tugas yang tadi ya. Tugas yang tadi kita akan menggunakan metode yang sama seperti ini ya. Jadi kita tidak langsung mengalihkan kedua solusi untuk X dan Y-nya, tapi kita tinjau masing-masing. Karena untuk soal yang tadi itu dia kasus khusus ya. Soalnya mirip dengan contoh soal yang sudah kita bahas. Tapi kalau yang kemarin itu soalnya adalah semi infinite, karena salah satu sisinya itu berada pada Y sama dengan tak hingga. Sedangkan untuk yang soal tugas yang tadi itu plat tipisnya berhingga ya. Jadi dia merupakan plat dengan luas L dikali dengan H. Di lebarnya L dan tingginya H. Kita akan coba bahas untuk mencari solusi. Oke, jadi di soal tadi saya pindah ke sini saja. Kita punya plat ya, dan platnya itu dia berhingga. Di sini saja. Platnya itu dia berhingga ya, seperti ini. Jadi ini tingginya H dan lebarnya itu L ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ketiga sisinya itu sama, ini 0 derajat Celcius, ini 0 derajat Celcius, dan ini 0 derajat Celcius, dan ini 100 derajat Celcius ya. Nah, sehingga otomatis kita punya bentuk solusi umum itu mirip atau sama dengan bentuknya secara umum dengan solusi yang sebelumnya ya. Yang membedakan apa adalah syarat batasnya ya. Syarat batasnya yang membedakan, yaitu syarat batas untuk di sumbu Y ini ya, untuk sisi yang di atas ini ketika Y-nya sama dengan H itu 0 derajat. Kalau sebelumnya kan dia Y-nya tak hingga ya. Jadi kalau kita tuliskan saja syarat batasnya, yang pertama kita punya ketika T-nya X sama dengan 0 ya, koma Y itu sama dengan 0 derajat. Kemudian yang kedua, nah ini sama ya, sama X sama dengan L, Y ini juga sama dengan 0 derajat Celcius. Yang ketiga, nah di sini yang beda ya. Jadi T ketika X, Y-nya sama dengan H, itu sama dengan 0 derajat Celcius. Dan yang keempat, ini sama. X, di sini berarti Y sama dengan 0, ini sama dengan 100 derajat Celcius ya. Nah, jadi syarat batas yang berbeda itu syarat batas yang ketiga ya. Yang ini. Ini ya yang berbeda. Sehingga yang kemungkinan berubah solusinya itu adalah solusi untuk Y-nya ya. Karena yang berubah adalah syarat batas untuk Y-nya. Jadi kita bisa langsung tuliskan saja bahwa solusi untuk X-nya itu sama dengan soal yang sebelumnya ya. Berarti solusi untuk X-nya kita langsung tuliskan saja. Otomatis dia akan sama dengan ini ya. Mana tadi? Ini ya, A sin NP per LX. Solusinya adalah A sin NP per LX. Nah, ini dengan memasukkan syarat batas 1 untuk menentukan bagian mana yang eksis dalam solusinya, kosinus atau keduanya atau hanya salah satunya. Ternyata hanya sinus. Kemudian untuk nilai konstantanya itu dari syarat batas yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke syarat batas yang ketiga ya. Kita punya solusi Y itu sama dengan CE berpangkat KY ditambah dengan DE berpangkat minus KY. Nah, kita masukkan syarat batasnya. Ketika Y-nya sama dengan H, maka dia harus sama dengan 0 ya. Berarti seharusnya ketika Y-nya sama dengan 0, maka CE berpangkat KH ditambah DE berpangkat minus KH ini harus sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini, kondisi ini itu tidak memungkinkan ruas kiri dan ruas kanan itu sama, kecuali C-nya dan D-nya itu sama dengan 0. Dia hanya akan memenuhi jika C dan D itu sama dengan 0 ya. Sehingga
Karena E pangkat KH dia tidak mungkin 0 ya. Dia tidak mungkin 0, maka C-nya harus 0. Sedangkan yang ini, E pangkat minus KH itu juga dia tidak mungkin 0. Ini kan akan menjadi 1 per E pangkat KH. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan dia tak hingga, sehingga di sini 1 per E pangkat tak hingga, 1 dibagi dengan tak hingga, itu menuju 0. Sehingga D-nya bisa tidak 0. Sedangkan untuk kasus ini, kita lihat di sini karena hanya itu dia berhingga, maka 1 dibagi dengan sesuatu bilangan yang berhingga itu tidak mungkin sama dengan 0. Maka yang memenuhi adalah ketika D-nya sama dengan 0. Namun ketika C-nya sama dengan 0 dan juga D-nya sama dengan 0, itu tidak bisa menjadi solusi kita ya. Karena berarti solusinya hanya dari X saja. Sehingga ketika kita ingin mencari distribusi temperatur di platnya, misalnya ketika Y tertentu, kita tidak bisa masukkan ke dalam solusi. Karena tidak ada variabel Y yang bisa kita substitusikan ke dalam ya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah solusi ini itu harus sedikit dimodifikasi sehingga bisa memenuhi syarat batasnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita harus bermain di bagian eksponensialnya. Bagaimana caranya sehingga eksponensial ini itu dia bisa sedemikian mempunyai nilai sehingga C dan D itu dia tidak harus 0 untuk memenuhi persamaan ini. Ya. Maka kita bisa lakukan modifikasi solusi untuk Y-nya itu sama dengan di sini menjadi CE berpangkat K, di sini menjadi H dikurang Y, kemudian ditambah dengan D, E berpangkat minus K, H dikurang Y. Nah, demikian sehingga kalau kita masukkan Y-nya sama dengan H, maka otomatis E-nya akan berpangkat 0 nantinya ya. Jadi kalau kita masukkan syarat batas yang keempat, maka untuk Y sebagai fungsi 0 ini akan menjadi, Y-nya sebagai fungsi H ya, ini akan menjadi CE berpangkat K, H dikurang H itu sama dengan 0, kemudian ditambah D, E berpangkat minus K dikali dengan 0, ini harus sama dengan 0. E berpangkat 0 ini sama dengan 1, E berpangkat minus K 0, minus K dikali 0, E berpangkat 0, ini juga sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan hubungan C ditambah D itu harus sama dengan 0. Nah ini itu tidak mengharuskan C dan D itu sama dengan 0 ya. Tapi boleh konstanta bilangan apa saja. Atau kita dapatkan hubungan C-nya sama dengan minus D. Seperti ini ya. Nah, jadi kita dapatkan hubungan solusi untuk C-nya, C dan D-nya itu seperti ini. Nah ini kita boleh pilih bilangan apa saja ya. Boleh 1, 2, 3. Yang penting dia merupakan bilangan real ya. Nah, kita pilih saja, misalkan kita pilih, ini boleh dipilih sembarang saja ya. Kita pilih misalkan C-nya sama dengan 1/2. Nah, kenapa 1/2? Nanti kita ingin arahkan solusinya itu menjadi fungsi tertentu ya. Apakah boleh 1, boleh 2, boleh ya. Tapi untuk menyederhanakan perhitungan kita pilih saja C-nya sama dengan 1/2. Nah, sehingga D-nya itu akan sama dengan minus 1/2. Ya. Sehingga kita akan dapatkan solusinya sekarang untuk Y. Berarti Y sebagai fungsi Y kecil itu sama dengan kita akan punya di sini C-nya 1/2, berarti 1/2 E berpangkat K H dikurang Y ditambah dengan, karena di sini minus berarti di sini minus 1/2 E berpangkat minus K H dikurang Y seperti ini. Nah, inilah tadi alasan kenapa kita ambil dia sama dengan 1/2 supaya fungsi ini itu bisa diarahkan ke fungsi tertentu. Kalau kalian ingat di matematika, fungsi ini itu tidak lain merupakan fungsi sinus hiperbolik ya, atau sin hiperbolik ya. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi E berpangkat K H dikurang Y, kemudian dikurang E berpangkat minus K H dikurang Y per 2 ya. Nah, ini tidak lain sama dengan sinus hiperbolik
dari K H dikurangi ya. Ini ya, seperti ini. Atau kalau kita masukkan nilai K-nya, berarti Y sebagai fungsi Y kecilnya itu sama dengan sinus hiperbolik dari NP per L H dikurangi Y ya. Nah, jadi kita sedikit modifikasi solusinya sedemikian sehingga dia bisa memenuhi syarat batas yang terakhir tadi ya. Agar C dan D-nya itu dia tidak harus 0 atau salah satunya itu tidak harus 0. Sehingga suku yang mengandung variabel Y itu tetap eksis dalam solusi umum kita ya. Nah, sehingga sekarang kita punya solusi umumnya TXY-nya itu sama dengan berarti di sini A sin NP per L ya, A sin NP per L X dikali dengan sinus hiperbolik dari NP per L H dikurang Y. Nah, inilah solusi umum kita untuk kasus plat tipis yang berhingga. Nah, sekarang tugasnya kita mencari berapa nilai koefisien atau konstanta A-nya ya, dengan cara masukkan syarat batas yang keempat tadi. Syarat batas yang keempat yaitu ketika T X, Y-nya sama dengan 0 ya. Syarat batas yang keempat tadi, iya betul. Y-nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 itu harus sama dengan 100 derajat Celcius, harus sama dengan 100. Berarti dari solusi ini kita akan dapatkan 100 itu sama dengan A sin NP per Lx sinus hiperbolik NP per L H dikurang Y, H dikurang 0 sama dengan A. Nah, kita lihat bahwa A dan suku sinus hiperbolik NP per LH ini adalah merupakan konstan ya. Nah, sama dengan contoh soal yang sebelumnya, nilai sinus, atau ini bisa kita pindahkan sinusnya ke depan ya, kita bisa sederhanakan dia menjadi A sin NP per LH sinus NP per LX ya. Nah, ini dia sudah konstan semua ya. Hanya konstan, NP per L hanya konstan ya. Sehingga ini dia konstan, sehingga yang menentukan nilai dari apakah dia akan memenuhi dia akan sama dengan ruas kiri adalah suku sinusnya. Nah, sama dengan soal sebelumnya, sinus itu dia bernilai maksimum 1 ya, maksimal nilainya adalah 1. Sehingga otomatis dia harus berbentuk deret. Maka solusinya juga harus berbentuk deret. Nah, sehingga kita punya sekarang nah ini bisa kita misalkan karena dia konstan ya, ini bisa kita misalkan menjadi sebentar. Atau kita tuliskan saja dulu di bawah. Kita akan punya solusi bentuknya yaitu T X, Y itu sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga di sini menjadi AN sinus NP per LX sinus hiperbolik NP per L H kurang Y. Jadi sekarang solusinya dia menjadi bentuk deret juga ya. Kemudian kita masukkan syarat batas yang keempat, berarti kita akan dapatkan 100 sama dengan ini, cuma A-nya menjadi deret ya, menjadi AN. Berarti sigma N sama dengan 1 tak hingga di sini. Nah, karena suku AN sin NP per LH ini semuanya konstan, kita bisa sederhanakan dia misalkan menjadi sebuah konstanta yang baru, misalkan KN ya. Di mana KN itu sama dengan AN, atau saya tuliskan saja di bawah ya supaya tidak membingungkan. Saya tuliskan saja di bawah, di sini menjadi AN sinus hiperboliknya kita pindahkan ke depan, NP per L, di sini tinggal H ya. Tinggal H, kemudian di sini sin NP per LX ya. Nah, karena ini semuanya konstan, bisa kita nyatakan dalam konstanta yang baru, misalkan KN, di mana KN itu sama dengan AN sin dari NP per LH ya. Nah, sehingga sekarang persamaannya menjadi 100 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga
Kn sinus NP per Lx. Nah, ini sudah sama dengan soal yang sebelumnya ya. Kalau soal sebelumnya kan di sini Bn ya. Kita cari Kn-nya berapa dengan menggunakan deret OY. Selanjutnya ini sama dengan soal sebelumnya. Nanti kita akan dapatkan nilai Kn-nya. Sebentar. Nilai Kn-nya akan punya dua nilai ya. Ini saya tidak akan kerjakan lagi karena sama dengan yang sebelumnya. Kn-nya dia akan sama dengan 400 per NP untuk N ganjil. Dan dia akan sama dengan berapa? 0 untuk N genap. Ya. Sehingga sekarang kita akan dapatkan solusinya hanya untuk N ganjil saja ya. Karena N untuk N genap dia akan sama dengan 0 ya. Berarti kita akan dapatkan karena di atas Kn sama dengan AN dikali sin NP per LH. Berarti AN itu sama dengan Kn dibagi dengan sin NP per LH ya. Atau sama dengan 400 per NP sinus hiperbolik NP per LH untuk N ganjil saja. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang solusi lengkapnya, maka TXY itu sama dengan sigma N ganjil sampai tak hingga AN-nya kita ganti dengan ini ya. Berarti AN-nya sama dengan 400 per NP sin hiperbolik NP per LH kemudian dikali dengan ini ya. Ini sin NP per LX sin NP per LX dikali dengan sin hiperbolik NP per LH kurang sin NP per LH dikurangi Y. Nah, inilah solusi untuk TXY ini. Jadi perbedaannya ternyata ada di konstanta konstanta di sini ya, konstanta di depan fungsi sin ya, sorry, ini sinus hiperbolik. Jadi kira-kira seperti itu ya solusi untuk tugas yang tadi. Sebenarnya soal ini ada di BOAS ya, jadi kalian juga bisa coba pelajari di situ contoh soal yang ini. Dan mungkin yang tadi masih keliru dalam pengerjakannya, nanti silakan dipelajari saja di mana letak perbedaannya dengan contoh soal sebelumnya. Jadi perbedaan utamanya ada di syarat batasnya ya. Yang satunya itu dia tak hingga, salah satu sisinya berada di titik tak hingga, sedangkan yang ini dia berhingga ya. Nah, sehingga kita harus sedikit memodifikasi solusinya ya. Kita harus memodifikasi solusinya. Oke, saya kira ini sudah cukup untuk persamaan. Oke, saya mungkin contoh terakhir ya. Contoh terakhir itu ini variasi soal saja ya, variasi soal saja. Misalkan ada contoh soal yang lain. Nah, ini kan kalau yang tadi itu hanya tiga sisinya itu 0 derajat, sisi yang lainnya itu 100 derajat. Nah, bagaimana kalau salah satu dua sisinya itu dia tidak 0 derajat ya? Misalkan kita punya plat seperti ini ya. Kita punya plat seperti ini. Dia berhingga juga. Dia berhingga juga, ini lebarnya L, ini tingginya H, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau tadi kan yang ini 0 derajat, ini yang 0 derajat, ini 100 derajat, dan ini 0 derajat ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini dia juga 100 derajat Celcius ya. Jadi yang bagian sisi yang satunya, yang di bagian Y sama dengan H itu dia 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Ini bisa kita pecah kasusnya menjadi dua ya. Jadi kasus yang pertama hanya ini saja yang 100 suhunya 100 derajat, yang kedua hanya ini saja ya. Jadi atau saya tuliskan saja. Jadi ini bisa kita bagi dua platnya. Plat yang pertama itu dia akan menghasilkan untuk kasus
seperti ini. Kemudian yang ininya 0, yang ininya 0, yang ininya 100, dan ininya 0 juga. Ya. Dan ini solusinya sudah kita kerjakan di sini ya. Solusinya adalah ini. Kemudian yang kedua, kita akan punya, kita misalkan saja dia akan menghasilkan solusi nanti disebut saja T1 ya. Dia fungsi X dan Y. Solusinya. Kemudian yang kedua, kita akan punya plat tipis di mana sisi bagian atasnya yang tidak 0 ya. Sisi atasnya yang tidak 0 ya. Jadi yang ini 0, yang ini 0, yang ini 100, yang ini 0. Dan ini juga akan menghasilkan solusi yang mirip ya. Hanya kita ganti saja syarat batasnya ya. Kalau yang tadi, jadi kita tinggal putar saja ya. Untuk yang Y sama dengan H, dia akan sama dengan 100. Yang Y sama dengan 0, dia akan sama dengan 0. Nah, ini juga nanti akan menghasilkan solusi ya. Misalkan kita sebut saja solusinya adalah T2 X, Y. Nah, solusi untuk kasus ini di mana dua sisi yang pada sumbu Y-nya itu tidak 0, itu merupakan kombinasi dari dua buah plat ini ya. Ini kalau kita gabungkan kira-kira akan menjadi seperti ini ya. Jadi kita bisa pecah dua dia. Kita pecah dua platnya. Kasus pertama sisi bawah yang 100, plat yang kedua sisi atas yang 100. Nah, sehingga solusi untuk ini TXY-nya itu tidak lain adalah T1 ditambah dengan T2. Nah, seperti itu ya. Ini kira-kira variasi soal saja ya untuk kasus-kasus yang lain ya. Dan masih banyak variasi-variasi yang lainnya. Misalkan soalnya dia tidak merupakan bilangan tentu di sini ya. Misalkan dia merupakan fungsi. Misalkan di soal ini, misalkan soal yang tadi ya, kita punya plat seperti ini. Di sini 0, di sini 0, di sini 0, tapi di sini merupakan sebuah fungsi. Misalkan T-nya sama dengan X. Ya, jadi dia fungsinya tidak merupakan bilangan. Jadi dia akan memiliki suhu sesuai dengan nilai sumbu X-nya. Ya, bisa merupakan sebuah fungsi. Tentunya solusinya juga akan berbeda ya. Karena syarat batas yang keempatnya, yang ini ya, berarti dia bukan menjadi suatu bilangan, tapi merupakan sebuah fungsi. Berarti Tx Y sama dengan 0 itu sama dengan, misalkan tadi fungsi X. Ya. Nah, sehingga nanti di sini tentunya akan memiliki solusi yang sedikit lebih rumit ya. Dan masih banyak variasi-variasi soal, bisa kalian coba lihat contoh-contoh soalnya yang ada di buku BOAS ya. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya kira hari ini cukup kuliah kita ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.